Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini tentunya saya akan mengabarkan lagi ke kalian semua ya terkait meme coin. Ada meme coin apa aja sih yang bisa dibahas teman-teman di hari ini? Dan tentu saja ya, ini masih awal minggu atau awal pekan di awal tahun 2025 ini, dan masih banyak tentunya yang akan terjadi ke depannya teman-teman, karena tahun 2025 ini baru saja dimulai. Dan anyway teman-teman, informasi aja buat kalian ya, pada tahun ini akan ada momen penting, yaitu akan ada pelantikan Donald Trump ya, yang dilantik sebagai presiden di USA sana. Jadi ini merupakan momen penting yang tentunya ya, ini akan menjadi narasi-narasi yang nantinya akan mempengaruhi cryptocurrency. Dan apa pengaruhnya terhadap meme coin, nanti kita akan masuk ke sana teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau update market dulu untuk hari ini. Kondisi market hari ini lumayan hijau ya, alias lumayan bagus. Kalau kita ngelihat untuk global crypto market cap saat ini mengalami peningkatannya di hampir 2%. Kemarin naik juga di 2%, sekarang hampir 2% lagi teman-teman. Dan di sini ya, yang perbedaannya di sini total crypto market volumenya di sini meningkat di 24,8%. Dan kalau kita ngelihat Fear and Greed Index-nya juga meningkat ya, skornya kemarin ada di 51, sekarang sudah naik lagi ke 57. Berarti ini menandakan kondisi market lagi bagus teman-teman, lagi banyak yang berinvestasi di kripto. Dan kalau kita ngeliat perubahannya ya di sini terhadap harga Bitcoin teman-teman, Bitcoin naik ya selama satu hari terakhir ini di 1,26%, dan harga jualnya teman-teman di 96.600-an dolar. Kemarin kita ngeliat ya, dia ada di zona 94.000 sampai 95.000, tapi hari ini sudah naik lagi. Dan begitupun Ethereum teman-teman, selama satu hari terakhir ini juga terdampak, dia mengalami peningkatan sebesar 1,23%. Dan juga di sini untuk XRP juga meningkat ya teman-teman, di hampir 2%. Gila banget kinerja dari XRP teman-teman, terutama untuk satu minggu terakhir ini. Dan kalau kita ngeliat kondisi meme coin ya teman-teman, ini juga terdampak positif sepertinya, karena kalau kita ngeliat segala aset ya, rata-rata yang berada di dalam ekosistem meme coin ini mengalami kenaikan teman-teman, alias hijau. Cuma memang ada beberapa juga ya teman-teman yang mengalami koreksi, tapi koreksinya tidak terlalu signifikan teman-teman, tidak ada yang mencapai 2 digit untuk persentasenya. Dan kalau kita ngeliat top 5 meme coin, sepertinya sudah ada perubahan lagi teman-teman. Sekarang untuk nomor 4 dan nomor 5 sudah berubah lagi ya teman-teman. Bong sudah berhasil ngeflip ya, semuanya dia naik lagi ke nomor 4 sekarang. Dan kalau kita ngeliat untuk peringkat 1 sampai 3 masih tetap sama ya, ada Dogecoin, Shiba Inu dan juga PP teman-teman. Dan nomor 5 ya, ini diisi oleh token Pengu. Dan kalau kita ngelihat untuk kondisi market lumayan sehat, lumayan positif, kinerja yang sangat bagus banget ya dari meme coin teman-teman untuk satu hari terakhir ini. Dan kita langsung aja ya teman-teman ke bahasannya. Di video kali ini saya pengen ngebahas terkait PP dan juga Bong. Apa yang akan terjadi teman-teman untuk PP dan Bong di awal tahun ini? Mari kita lihat aja ya. Untuk yang pertama di sini, kalau kita ngelihat dari PP, pola bullish di sini mengindikasikan breakout harga. Kalau kita ngelihat dari analisanya ya teman-teman, di sini untuk PP sekarang ini diperdagangkan di 0,3 rupiah ya, sekitar itu. Dan ini naik ya 5,84% selama 24 jam terakhir ini. Dan untuk volume perdagangannya pun melonjak ya di 120,6%, menjadi sekarang 44,69 triliun rupiah atau di sekitar 2,75 miliar dolar. Dan ini mencerminkan kepercayaan pasar yang meningkat dengan target harga di 0,47 atau alias di 0,00003 dolar ya. Pola ini mengindikasikan potensi rally yang berkelanjutan jika momentum ini tetap terjaga. Dan kalau kita ngelihat polanya teman-teman, ini sudah membentuk pola parabola lagi ya teman-teman. Kalau kita ngelihat kemarin sempat membentuk pola parabola di beberapa waktu lalu, dan sekarang sudah terbentuk lagi. Dan kalau kita ngelihat dari cekungannya ini ya teman-teman, ini sepertinya sudah recover atau sudah ada momentum balik ya untuk mendorong PP ke titik resistance-nya. Dan kalau kita ngelihat dalam waktu dekat ini sepertinya memang PP akan meningkat tajam teman-teman. Tapi sekali lagi ya, ini cuma analisa. Dan kalau kita ngelihat lebih lanjut di sini ya, ini untuk PP sendiri teman-teman, data on-chain menunjukkan peningkatan aktivitas alamat di jaringan PP dalam seminggu terakhir. Dan alamat baru ya ini bertumbuh sebesar 1,06%, dan alamat aktif pun naik di 1,73%. Alamat dengan saldo 0 melonjak di 19,9%. Ini menandakan partisipasi pengguna yang meningkat. Dan juga peningkatan ini mengindikasikan ya masuknya pengguna baru yang seringkali berhubungan dengan peningkatan permintaan dan tekanan harga ke atas. Ekspansi ekosistem PP semakin menunjukkan atau memperkuat prospek bullishnya. Dan kalau kita ngelihat untuk transaksi dan perilaku investor sendiri ya, di sini kalau data transaksi menunjukkan minat yang tinggi dari investor kecil atau investor menengah ke bawah ya, dengan transaksi bernilai di bawah 10 dolaran ya, dan ini meningkat 5,38% teman-teman. Sebaliknya transaksi besar di atas 162.500.000 atau di harga 10.000 dolar ini menurun, mencerminkan sikap
hati-hati dari pelaku institusional. Namun peningkatan volume transaksi retail mencerminkan aktivitas jaringan yang lebih tinggi yang sering menjadi pendahulu pergerakan harga yang signifikan. Nah, kalau ngelihat dari aktivitasnya seperti ini ya teman-teman, dari analisanya ini memang PP mengindikasikan bahwa akan ada pola peningkatan lebih lanjut teman-teman, alias rally-nya ini akan panjang. Dan faktor X juga yang mendukung ya, seperti di video saya kemarin teman-teman, Elon Musk sempat mengganti ya beberapa waktu lalu itu foto profil di X-nya teman-teman, atau di akun X-nya dengan foto gladiator bertema katak ya teman-teman, dan dia juga mengganti namanya menjadi Kekius Maximus. Dan tentu saja ya itu meningkatkan sentimen dan juga antusias terhadap PP sendiri. Kira-kira seperti itu ya, dan kemungkinan besar kalau menurut saya pribadi untuk PP sendiri dalam bulan Januari ini ya teman-teman, mungkin puncak kenaikannya ini akan terjadi pada saat pelantikan Donald Trump, dan sepertinya ya PP akan menembus lagi level new ATH-nya. Ya amin ya teman-teman, semoga aja itu bisa terjadi. Kira-kira seperti itu dari PP ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini saya akan ngebahas terkait Bong teman-teman. Ada satu berita menarik terkait Bong di sini. Ini juga merupakan analisa dari Bong Coin teman-teman. Bong mendekati level terobosan utama. Akankah pemulihan di depan mata atau malah akan terjadi penurunan yang lebih dalam? Kalau kita ngelihat di sini ya dari analisa harga Bong sendiri, grafik harian Bong mengungkap pergerakan impulsif yang mencapai puncaknya di $0,6 pada 20 November tahun lalu, diikuti oleh fase korektif yang ditandai oleh saluran menurun. Harga baru-baru ini menguji support ya di sekitar $0,000025 sesuai dengan level Fibonacci retracement di 0,786 dan sekarang berkonsolidasi di atas zona ini. Nah, kalian bisa ngelihat ini ya teman-teman, ini dia sudah berkonsolidasi di atas zona supportnya ya di sini, dan kemudian di sini pasar ini mencerminkan serangkaian titik tertinggi yang lebih rendah dan titik terendah yang lebih tinggi yang menjadi ciri pola segitiga menurun. Jika Bong di sini gagal mempertahankan dukungan di $0,000029, harga dapat bergerak lebih rendah lagi dan berpotensi menguji level Fibonacci retracement di 0,000025 lagi. Dan sebaliknya ya, jika harga berhasil menembus level resistance di $0,00004987 atau kurang lebih di sekitar level Fibonacci 0,236, ini bisa menjadi sinyal berakhirnya fase korektif yang berpotensi mengarah pada pemulihan bullish. Dan kalau kita ngelihat dari RSI-nya juga tetap netral ya, menunjukkan pasar yang seimbang tanpa indikasi yang jelas mengenai kondisi overbought atau oversold. Pemantauan RSI dalam beberapa hari mendatang akan sangat penting ya untuk mengukur momentum, terutama karena harga menguji level kritis ini. Nah, jadi untuk Bong itu ya teman-teman, dari analisanya ya ini mencerminkan kondisi Bong ini juga mengalami kehati-hatian teman-teman, karena apakah dengan pemulihan yang sekarang atau dengan recover yang sekarang ini akan menjadi rally bullish atau ini malah bisa jatuh lebih dalam lagi teman-teman. Tapi saya rasa ya ini sepertinya masa konsolidasi untuk Bong sudah selesai, sepertinya sudah terlalu lama dia di bawah dan ini merupakan titik jenuhnya. Menurut saya tingkat permintaannya akan lebih tinggi untuk Bong teman-teman, dan kemudian Bong sendiri akan mengalami rally bullish dalam beberapa waktu mendatang. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semoga aja ya analisa dari PP dan dari Bong ini bisa bermanfaat buat kita. Dan tentu saja teman-teman, sekali lagi saya harus bilang ke kalian bahwa ini hanya analisa ya teman-teman. Belum ada satu orang pun ya di dunia yang menganalisa dan 100% tepat analisanya. Jadi yang terpenting adalah kalian harus tetap melakukan riset mandiri teman-teman, atau kalian mencari analisa-analisa pembanding, ataupun kalian cari berita-berita pembanding supaya keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.